bilmanni, dengan menyebut-nyebut, wal adza, dan menyakiti. Kalladzi, seperti orang yang yunfiku, menginfakkan, malahu, hartanya, ria'an nasi, karena riak kepada manusia, wala, dan tidaklah yu'minu, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Famasaluhu, maka perumpamaannya, kamasali, seperti safwanin, batu, alaihi, di atasnya turabun, ada debu, fa'asabahu, maka batu itu wabilun, hujan lebat, fa'asabahu, maka menimpanya, fatarokahu, maka menimpanya, fa'asabahu, maka menimpanya, wabilun, hujan lebat, fatarokahu, maka meninggalkannya, soldan, bersih. Layak diruna, mereka tidak memperoleh, ala, atas, sayin, sesuatu, mimma, dari apa yang kasabu, mereka usahakan. Wallahu, dan Allah, la yahdi, tidak menunjuki, al-qaumal kafirin, kaum yang kafir. Ya, pada ayat ini masih ada kelanjutan dari ayat sebelumnya tentang orang yang berinfak fisabilillah itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, kecuali orang-orang yang mereka itu berinfak itu dengan menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit infaknya, sedekahnya, atau dia berinfak bersedekah membantu orang lain tapi dengan cara menyakiti, kalau mulai kalau sing sedekah diinfaki, itu menyebabkan sia-sia, batal pahala sedekahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tubtilu, janganlah kalian batalkan, janganlah kalian sia-siakan sedekah kalian bil mani wal adza, dengan menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit sedekah yang sudah dikeluarkan, diungkit-ungkit, sudah lama dikeluarkan, sudah lama diberikan, itu masih diungkit-ungkit, masih teringat terus, dan menyakiti kepada orang yang disedekahi, orang yang disakiti dengan mungkin dengan dunia orang muni-muni, ya. Itu namanya menyebabkan sedekahnya itu sia-sia, tidak mendapatkan pahala. Nah, maka diibaratkan oleh Allah Ta'ala, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang mereka itu membelanjakan hartanya karena riya kepada manusia. Riya itu ingin dilihat oleh manusia, ingin dilem, ya, ingin mendapatkan puas, sum'ah, ingin didengar, dan lain sebagainya. Itu menyebabkan sedekahnya itu adalah sia-sia, tidak mendatangkan pahala. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famataluhu kamathali safwanin, maka Allah membuat satu perumpamaan. Perumpamaan dia itu seperti perumpamaannya batu, pada batu besar. Alaihi turabun, di atas batu tadi ada tanah, atau ada debu. Kemudian di atas batu tadi, batu yang besar tadi ada tanah atau debu, fa'asabahu wabil, kemudian turun hujan lebat. Maka dengan turunnya hujan lebat tadi, batu yang disiram oleh hujan lebat menyebabkan tanah yang di atasnya itu semuanya hilang, ya, semuanya kemudian larut, ya, semuanya hilang karena kesentor karo udan kasih beres gitu. Maka menjadi soldan, menjadi licin atau menjadi bersih. Itu ibaratkan orang yang bersedekah, orang yang bersedekah mengeluarkan hartanya walaupun fisabilillah sekalipun, tapi kalau disertai dengan mengungkit-ungkit apa yang telah dia keluarkan dan menyakiti orang yang diberi, itu diibaratkan seperti batu yang di atasnya ada tanah, kemudian turun hujan, tersiram oleh hujan, kemudian tanah atau debu tadi kemudian menjadi
hilang, larut, pahalanya hilang. Jadi debu ini diibaratkan pahala, ganjarannya orang yang bersedekah. Jadi larutnya atau hilangnya pahalanya orang yang bersedekah itu diibaratkan seperti debu atau tanah yang berada di atas batu. Kemudian kesiram oleh air hujan, tanahnya itu larut, hilang. Itu diibaratkan pahalanya orang yang bersedekah karena riya, karena mungkin pemberiannya atau menyakiti orang yang dia sedekahi. Pakar kau sodan, maka menjadi bersih, tidak mendapatkan pahala. Batu tadi menjadi licin atau bersih. Layak kebiruna ala syai'im mimma kasabu, mereka tidak berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa, ya. Tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia usahakan. Dia usahakan, dia sedekahkan, dia sedekahkan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak menunjuki kaum-kaum yang kafir. Jadi maksud ayat ini, Allah mengingatkan orang yang beriman agar tidak membatalkan pahala sedekah mereka dengan jalan mengungkit-ungkit sedekah tadi atau dengan jalan melakukan sesuatu yang menyakitkan. Pembatalan pahala sedekah itu seperti yang dilakukan oleh orang yang berinfak, membelanjakan harta dengan riya, ingin dilihat orang lain, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Perumpamaan pahala orang yang berinfak diiringi ungkitan atau gangguan, dan perumpamaan orang yang riya tidak beriman itu seperti batu yang di atasnya ada debu, lalu tertimpa hujan lebat sehingga batu tadi menjadi bersih, tidak ada sisa debunya sama sekali. Orang berinfak dalam keadaan seperti itu tidak mendapat apa-apa di akhirat, ya. Di akhirat tidak mendapat apa-apa dari segala yang mereka usahakan waktu di dunia. Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang kafir. Pengertian yang dapat diambil darinya, pahala yang sudah diperoleh dalam catatan itu masih bisa hilang. Walaupun sudah dicatat oleh malaikat, itu masih bisa hilang disebabkan ulah orangnya sendiri. Orang beriman tidak mengungkit-ungkit jasa pemberian atau semisalnya, dan tidak mengucapkan atau melakukan sesuatu yang bersifat menyakitkan kepada orang-orang yang lemah atau orang yang dia bantu. Amalan yang dilakukan dengan riya, tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah dan tidak diganjar oleh Allah. Amalan orang kafir tidak akan diterima oleh Allah dan tidak diganjar. Allah memberikan berbagai perumpamaan untuk menjelaskan ayat-ayatnya. Orang yang pada dasarnya kafir itu tidak akan pernah mendapat petunjuk dan tidak pernah mau menerima petunjuk. Peringatan praktis kaitan dengan ayat, hendaklah mengusahakan agar amalan diterima oleh Allah dengan jalan niat ikhlas karena Allah, sesuai tuntunan dengan harapan diterima dan diganjar oleh Allah. Hendaklah menghindari perbuatan tercela, termasuk sikap merasa sudah berjasa kepada banyak orang. Demikian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah yang bisa saya bacakan pada kesempatan malam hari ini. Tarjim surah Al-Baqarah ayat 264 dan ringkasan penjelasan maksud dari ayat tersebut. Mudah-mudahan manfaatnya. Insyaallah kita sambung lagi pertemuan yang akan datang. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.